Seandainya semua orang Islam berpendapat atau misalnya berkeyakinan kuat bahwa zakat itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dikeluarkan, maka insya Allah turun ke Indonesia ini nggak akan miskin. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bi khairit tahiyya wa khairat tahiyya tahiyatul Islam. Wa tahiyatul Islam ya salam fal Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada faman tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin ila yaumil qiyamah wa ila siratal mustaqim amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, peserta Justice yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga selalu semangat, istiqomah, insya Allah. Yang hadir di tempat ini mudah-mudahan keluarganya dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, 1-2 minggu terakhir kita sudah bicara masalah fikih sholat. Tentunya minggu ini kita beralih ke tetap tema fikih, namun lebih kepada fikih zakat, ya. Tentunya kata zakat ini adalah yang sering orang dengar, bahkan sudah lumrah, sudah jadi bahasa orang sehari-hari. Namun kebanyakan orang hanya sekedar tahu tapi mungkin tidak kenal, begitu. Sama dengan artis-artis, ya orang tahu tapi belum tentu kenal. Secara keseluruhan dalam kehidupan kita bukan cuma harus tahu, tapi harus pun kenal terhadap sesuatu itu. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, jangan cuma tahu tapi pun kenal. Bahkan bukan cuma kenal, bahkan ya memang suhib kantal, begitu orang bilang. Sama tong baku tamang pun seperti itu, supaya apa yang orang jalani itu bermakna, bukan cuma sekedar ya istilah-istilah semata. Sholat hanya sholat, puasa hanya puasa, zakat hanya zakat. Nah, kesempatan kali ini akan berbagi dengan teman-teman semua tentang zakat itu sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." At-Taubah ayat berapa itu? Ayat 20 atau ayat 9, gak lupa. Artinya ambillah, disuruh ambil, ya. Khudz itu fi'il amr, kata perintah. Diperintahkan ambillah sebagian dari harta mereka, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan. Shadaqatan itu dalam artian bisa apa? Dimaksud di sini zakat, ya. Seluruh amal baik yang berupa pemberian kepada orang lain itu disebut sodaqoh. Jadi sudah include di dalam infak, zakat, hibah, hadiah. Itu secara keseluruhan dalam Al-Quran disebut sodaqoh. Ambillah sebagian dari harta mereka, tutahhirhum. Tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan untuk memurnikan mereka. Ya. Jadi kita harus tahu bersama bahwa tujuan dari yang namanya zakat untuk apa? Membersihkan harta dan mensucikan diri si pemilik harta. Makanya kalau ada amil zakat, dapat tagih zakat, jangan seolah-olah orang itu merasa orang ini sebagai orang yang peminta-minta. Tidak. Justru orang harus merasa berterima kasih karena diingatkan bahwa ya orang kewajiban itu harus mengeluarkan ini 2,5% gitu loh. Ya, teman-teman sekalian, ini yang pertama yang kami sampaikan.
Yang selanjutnya kita masuk kepada sesuatu yang diwajibkan untuk dizakati. Itu ada 5. Pertama, binatang ternak. Apa yang pertama? Binatang ternak. Kedua, emas dan perak atau alat tukar menukar. Bisa disebut sekarang orang apa? Uang, ya. Ketiga, tanam-tanaman. 4, buah-buahan. Kelima, perdagangan. Barang yang orang dagangkan. Itu ada DP zakat. Mari kita bahas yang pertama, yaitu binatang ternak. Binatang ternak itu, yang dimaksud binatang ternak yang wajib dizakati, itu ada unta, sapi, kambing atau domba. Jadi cuma 3 ya. Apa? Unta, sapi, kambing atau domba. Sejenis toh kambing dan domba toh? Sejenis. Syaratnya. 1, Islam. Apa? Bukan sapinya yang Islam. Maksudnya orang yang memiliki sapi itu atau kambing atau unta itu harus beragama Islam. Makanya non-muslim itu tidak diambil zakat. Hanya diperuntukkan kepada orang Islam. Non-muslim ketika zaman dahulu ditetapkan yang namanya jizyah atau pajak. Banyak orang yang beranggapan bahwa jizyah untuk non-muslim ini adalah hal yang diskriminatif atau sebagai alat untuk menomorduakan orang-orang non-muslim. Padahal tidak, ini adalah keadilan. Orang muslim diambil dengan zakatnya, orang non-muslim diambil dengan jizyah, pajak. Dan bedanya zakat sekarang dan zakat dahulu, sekarang itu seolah-olah zakat itu tidak memenuhi orang punya kebutuhan dalam bernegara. Makanya orang diambil lagi apa? Pajak. Tapi dulu itu zakat itu merangkum seluruh lapisan. Bahkan menjadi bahan bakar bagi sebuah negara untuk bisa berkembang. Zakatnya bagus, maka sebuah negara akan bagus. Itulah. Sekarang tabu balik, justru lebih wajib pajak daripada zakat. Seandainya semua orang Islam berpendapat atau misalnya berkeyakinan kuat bahwa zakat itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dikeluarkan, maka insya Allah orang Indonesia ini tidak akan miskin. Pasti. Dan kalau orang mau timbang-timbang pajak atau jizyah dengan zakat, justru lebih mudah itu jizyah, lebih ringan itu jizyah. Kenapa? Zakat dan jizyah ini yang pertama sama-sama diperuntukkan bagi orang yang mampu. Ya, diperuntukkan bagi orang yang mampu. Ente mampu bayar zakat, non-muslim ente mampu bayar jizyah. Tidak mampu, tidak usah. Sama dengan zakat. Tapi yang bedanya antara jizyah dengan zakat ini, zakat itu tidak bisa ditolerir ketika orang mampu. Tidak bisa orang bilang hari ini atau tahun ini ente tidak usah bayar zakat karena ente sudah memberikan sumbangsi lebih kepada negara. Tidak bisa, karena zakat itu hubungannya dia dengan Allah. Tapi jizyah itu bisa untuk dihilangkan oleh seorang pemimpin, oleh seorang hakim, karena mungkin ada kontribusi misalnya dari non-muslim misalnya. Karena ente sudah membela negara, maka ente tidak perlu bayar pajak. Boleh. Tapi zakat itu tidak ada keringanan bagi yang mampu. Makanya zakat dengan jizyah itu seharusnya lebih bersyukur kalau misalnya ada jizyah. Bukan berarti orang mau memberatkan orang non-muslim ketika orang di patoran negara, tidak. Inilah yang namanya keadilan dalam
Islam. Makanya orang-orang non-muslim ketika belum mengenal Islam, belum tahu adilnya Islam seperti apa, banyak hal-hal yang kemudian, bahasa-bahasa yang kemudian lahir. Seolah-olah pajak itu memberatkan non-muslim lah, atau sebagai apa, hal-hal yang bukan positif begitu. Padahal kan di negara situ kan orang semua menikmati DP fasilitas, betul enggak? Maka masa cuma orang muslim yang bayar zakat? Masa cuma orang muslim yang memberikan sumbangsi kepada negara? Semua harus memberikan sumbangsi. Muslim zakat, non muslim jizyah atau pajak. Syarat yang selanjutnya, merdeka. Karena cuma orang merdeka yang memiliki binatang ternak. Kalau masih ada perbudakan ya. Selanjutnya, sempurna kepemilikannya. Binatang ternak itu memang benar-benar dia yang miliki. Bukan mungkin ada utang dulu ke orang lain, atau sebagian orang lain punya. Itu tidak bisa. Harus sempurna kepemilikan. Selanjutnya apa? Haul 1 tahun. Berputar selama 1 tahun. Zakat itu ditentukan dari dia punya putaran selama 1 tahun. Dan yang terakhir, binatang ternak itu harus digembalakan di tanah yang bebas. Bukan di tanah yang lahan itu dibayar. Ada orang yang menggembala itu pun dibayar, DP makanan impor, itu tidak bisa dijadikan yang namanya diambil zakat dari halal yang seperti itu. Maka bisa disimpulkan di Indonesia khususnya, karena peternakannya itu apa ya, Terampe peternakan kan di Indonesia itu dipagari, betul enggak? So bikin lahan sendiri, DP makanan mungkin ada olahan, DP orang yang bajaga dibayar. Maka zakat untuk binatang ternak di Indonesia itu tidak bisa diambil zakat dari penghasilan ternak itu, karena dia tidak di lahan yang bebas. Tapi bukan berarti dengan bahasa seperti ini tidak ada zakat bagi tukang ternak atau pengusaha ternak sapi, ayam dan lain sebagainya. Tidak. Dia tidak diambil di hewan ternaknya, tapi dia diambil zakat dari bisnis ternaknya, penghasilannya. Nanti terang bahas sebentar. Itu untuk pertama, binatang ternak. Kedua, emas dan perak atau uang. Syarat-syaratnya orang yang berzakat, dia harus muslim tentunya, merdeka, sempurna kepemilikannya, ada nisab. Nisab itu batas minimum yang dia capai. Contoh, 1 tahun batas minimum seseorang sehingga dia harus keluarkan zakat itu senilai dengan 83 atau 80 sampai 90 gram emas. Berapa? 80 sampai 90 gram emas. Kalau penghasilan Anda selama 1 tahun mencapai harga 80 atau sampai 90 gram emas, atau ada ulama di Indonesia bersepakat 85 gram NTP penghasilan selama 12 bulan, maka disitulah ente wajib keluarkan zakat. Tapi di bawah dari itu, kalau ente tidak mencapai yang namanya nisab, batas minimum penghasilan, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Paham? Kenapa ini penting adik-adik sekalian? Karena berdosa kita kalau kita mewajibkan seseorang yang dia tidak terkena kewajiban. Terkadang orang sekarang, kadang pengurus-pengurus masjid tahu ini orang ini tercapai nisab atau nyanda. Bisa saja dia penghasilan di bawah, betul enggak? Meskipun terlihat dia bangun rumah, meskipun terlihat dia mungkin ada kendaraan, tapi kalau penghasilannya tidak mencapai yang namanya nisab setahun, maka tidak wajib dia keluar zakat. Karena kalau orang ambe paksa, ambe itu yang namanya zakat,
maka orang sama saja ambil DP hak. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia orang berlebih, dia pun punya hak, betul enggak? Dia punya hak, jangan ambil haknya. Bukan berarti orang tidak memperhatikan orang miskin, tidak. Tapi orang kaya pun jangan diambil secara semena-mena, harus dengan cara yang baik. Makanya ada yang namanya nisab. Jadi lihat ngonipe penghasilan selama 1 tahun itu mencapai tidak 85 gram. Mas, 1 gram sekarang berapa? Berapa? Wih, memang ini agen emas ini takes sekali. 900 berapa? 930 kali 12 berapa? 30.000 kali 12. Coba hitung. Itu emas takaran berapa itu? 70. Berapa? 11 juta 160. 12 bulan itu ya. Nah. Kali 12 harusnya 930 kali dulu 85 baru bahagi 12. Coba berapa? Berapa? 6 juta 500 lah ya, 1 bulan. Kalau penghasilan Anda 1 bulan sudah mencapai angka seperti itu, maka bisa dipastikan ketika 1 tahun atau misalnya ketika waktu pengeluaran zakat fitrah, maka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Syarat yang selanjutnya selama 1 tahun. Ya. Jadi DP perhitungan pengeluaran zakat itu 1 tahun. Untuk uang atau emas dan perak. Kalau selama 1 tahun ente tidak mencapai nisab, maka kalaupun misalnya sebelum 1 tahun ente mencapai nisab tapi belum 1 tahun, maka belum wajib keluarkan zakat untuk zakat emas dan perak. Meskipun 1 tahun pun, tapi ente pun belum bisa mendapatkan ukuran 85 gram, maka pun tidak diwajibkan untuk keluarkan zakat. Nanti 1 tahun perhitungan baru wajib mengeluarkan zakat. 3. Tanam-tanaman. Tanam-tanaman yang dimaksud DP syarat 1, sengaja ditanam. Apa? Sengaja jangan ente bajarang-bajarang dapali orang pekobong zakat. Bagus kok orang punya. Jalan-jalan naik gunung dapali yang mungkin lahan kosong. Push. Banyak ini coklat ini. Banyak ini mungkin sirsak zakat. Tidak bisa. Ya. Jadi harus sengaja ditanam. Syarat selanjutnya makanan pokok. Apa makanan pokok? Apa tuh makanan pokok? Beras atau nasi? Makan beras. Bahan pokok ya maksudnya. Jadi bahan pokok yang merupakan makanan pokok. Ya, kalau rupa di bagian Timur Tengah itu gandum. Ya. Kalau turun di Indonesia apa? Beras. Yang dimakan apa? Nasi. Jangan putar ya. Yang ini makan beras, ayam ini. Ya. Meskipun ente ada lahan cabe, ente ada lahan mungkin tanam-tanaman lain, ente cabe misalnya pas panen mungkin harga 1 M, tetap karena bukan dia bahan pokok, maka tidak dikeluarkan zakat dari tanam-tanaman itu. Tapi dia masuk zakat dari penghasilan, bukan di tanamannya. Paham ini? Atau ada DP makanan pokok cabai di sini, rica. Tiap hari kita mesti makan rica, Kak. Biar jangan usah nasi rica, Jo. Siapa tahu ada. Dia harus makanan pokok.
Selanjutnya DP syarat tanam-tanaman itu harus bertahan untuk disimpan. Tidak gampang rusak, ya. Terakhir, ada nisabnya atau ada ukuran takaran minimalnya. Berapa itu? 5 wasak. 5 wasak kalau orang konversi ke kilogram itu 720 kilogram selama 1 tahun. Kalau 720 kilogram itu 7 kuintal kan? Atau berapa? Iya, begitu. 720 kilogram ketika NTP penghasilan tanam-tanaman selama 1 tahun mencapai 720 kilogram minimal, maka bisa langsung untuk wajib zakat. Itu untuk tanam-tanaman. Keempat, buah-buahan. Buah-buahan yang dalam fikih itu yang diperbolehkan untuk dizakati itu adalah cuma kurma dan anggur. Apa? Kurma dan anggur. Syarat-syaratnya Islam merdeka sempurna, ada nisabnya, batas minimalnya. Sama dengan batas nisabnya itu sama dengan tanam-tanaman. Kelima yang terakhir yaitu perdagangan atau barang dagangan. Itu ketika orang lakukan jual beli, itu pun harus dikeluarkan DP zakat. Zakatnya atau peraturannya, syarat-syaratnya sama dengan peraturan zakat emas dan perak. Sama. Ketika orang jual beli barang itu sama takarannya dengan ukuran 85 gram emas, maka sudah wajib keluar zakat. Lanjut atau lanjut apa leh? Sudah ini. Lanjut. Zakat fitrah. Cuma 1 minggu ini kan zakat kan? Oh, jangan dulu zakat fitrah. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya baru Kak. Selanjutnya yang golongan-golongan yang mendapatkan zakat. Ya. Pertama, fakir. Apa? Fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil zakat. Keempat, mu'allaf. Kelima, riqab atau budak. Keenam, gharimin, orang yang hutang piutang. Ketujuh, fisabilillah. Kedelapan, ibnus sabil. Pertama, fakir. Fakir itu beda dengan miskin. Kalau fakir dalam fikih, ini fikih Imam Syafi'i ya teman-teman sekalian, dalam Mukhtasar At-Takrib Abi Suja. Jadi fakir itu dalam kitab itu adalah orang yang dalam 1 hari kebutuhannya 100%, tapi dia hanya terpenuhi di bawah 50%. Itu tergolong fakir. 100%, tapi DP kebutuhan 1 hari hanya terpenuhi 50% ke bawah, tidak sampai 50%. Kalau miskin, dari 100% kebutuhan sehari, dia tidak sampai 100%, tapi lebih dari setengah. Kalau ada beberapa ulama menyampaikan, orang fakir itu dia tahu ini hari mau makan apa. Kalau orang miskin, 1-3 hari ke depan dia tahu mau makan apa. Paling minimal 3 hari ke depan dia tahu dia mau makan apa. Tapi kalau orang fakir, hari ini dia belum tahu dia mau makan apa. Bisa? Adapun orang-orang yang
tidak boleh menerima zakat. Ya. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, satu, orang kaya. Siapa? Orang kaya jamu wali terima zakat. Jamu wali. Kalau ada yang memberikan kepada orang kaya, maka tidak sah zakatnya. Tidak sah. Maka kalau dia yang punya harta, dia harus mengeluarkan lagi. Kalau dia pengurusan yang ambil zakat, maka dia harus mengganti uang itu. Kedua, budak tidak boleh terima zakat. Ada yang bertanya sampai sini? Tadi budak boleh. Nah, itu bagus. Itu perhatikan berarti. Ngoni lain itu bingung-bingung. Tanggal itu baca catat. Oh, nana wau. Jabo mau hayale uti. Jadi budak yang boleh untuk menerima zakat itu yang di pertama, itu adalah budak yang muqattab. Apa yang dimaksud budak yang muqattab? Yaitu budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya. Contoh, misalnya Kak ada budak. Kak bilang, wahai budak, anak mau bebaskan Pak ente, silakan ente bekerja. Tapi ente mesti ada uang tebusan. 100 juta misalnya. Maka dia bekerja untuk mendapatkan 100 juta untuk diberikan kepada tuannya supaya merdeka. Budak yang sudah melakukan perjanjian ini bisa diberikan zakat. Misalnya dia sudah bekerja, tapi tidak sampai 100 juta, dia bisa datang ke amil zakat untuk bilang, saya budak yang muqattab. Maka amil zakat bisa mengeluarkan uang untuk kasih capai 100 juta, kasih pengenap tuang ini supaya anak merdeka. Banyak cara-cara yang dilakukan Islam itu untuk membebaskan perbudakan di dunia ini. Salah satunya dengan cara seperti itu. Dan kalau teman-teman pelajari fikih-fikih, ada yang namanya apa? Hukuman-hukuman. Kalau orang tidak melaksanakan puasa, orang ingkar janji, itu salah satunya apa? Membebaskan budak. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi itu sudah dari dahulu mengajarkan kepada umat Islam bahwa jangan ada yang namanya perbudakan. Jangan ada yang perbudakan. Ya. Selanjutnya yang tidak bisa menerima zakat, orang kafir. Tidak bisa menerima zakat. Kak, orang mau kasih, ya jangan zakat, tidak sah nanti. Kasih hadiah atau infak atau sodako. Tapi jangan zakat karena tidak sah. Kemudian, orang yang menjadi tanggungan orang yang berzakat. Contoh, orang di rumah yang bayar zakat siapa? Mama atau papa toh? Ketika mama dan papa itu bayar zakat atas nama dia dan atas namanya torang, maka torang yang menjadi DP tanggungan tidak bisa menerima zakat. Kebanyakan sekarang bagaimana? Kalau habis Idul Fitri atau so Idul Fitri biasa apa? Tante-tante napa nggak zakat kesian. Betul? Nah, itu bukan zakat. Itu lebih ke hadiah. Tidak bisa disebut zakat karena tidak akan sah. Tidak sah. Ya? Tidak sah. Nah, Kak lupa tadi bahas tentang 8 golongan asnaf. Tadi terputus di fakir miskin, kan? Jadi fakir itu tadi apa? Kebutuhan sehari-harinya tidak mencapai 50%. Kalau miskin lebih dari setengah tapi tidak mencapai 100%. Atau hari ini kalau fakir nintau mau makan apa? Kalau miskin masih mau tahu satu hari ini mau makan apa? Atau paling minimal sampai 3 hari ke depan maksimal. Ya. Amil zakat. Amil zakat ini pun punya hak untuk mendapatkan zakat. Orang-orang yang kumpul zakat itu DP nama amil zakat.
Terlepas mereka orang kaya, orang mampu, tapi ketika dia ambil zakat, maka dia masuk kategori yang bisa menerima zakat. Meskipun dia orang kaya. Tapi tahu diri. So kaya mau cari apa leh? Ya toh? Dan amil zakat ini harus seefektif mungkin dipilih. Seefektif itu mungkin maksudnya bagaimana? Jangan sampai porsi kerjanya itu mubazir. Yang dibutuhkan misalnya cukup 5 orang sudah tersebar sebenarnya. Tapi karena mungkin ada orang dalam, tambah jus 10, nguni jo masuk. Akhirnya apa? Mubazir. Seharusnya yang ndak dapat, dorang jadi dapat. Ya, bisa? Mu'allaf. Angkat tangan yang mu'allaf. Angkat tangan, angkat tangan. Ada yang mu'allaf di sini? Yang masalah, angkat tangan, ada? Nggak ada yang mu'allaf sini. Jadi mu'allaf itu berasal dari kata allafa yu'allifu, yang artinya dilembutkan. Orang yang hatinya dilembutkan. Maksudnya dia menerima Islam karena hatinya sudah lembut. Karena sebelumnya dia apa? Menentang, keras. Tapi kemudian dia membuat dirinya itu jadi lembut, hatinya lembut sehingga dia bisa diterima. Mu'allaf ini itu tidak bisa dikategorikan mu'allaf kalau dia sudah bisa mandiri. Mu'allaf kenapa menjadi orang yang wajib menerima zakat, orang yang harus menerima zakat? Karena biasanya orang yang meninggalkan ajaran sebelumnya, dia meninggalkan pekerjaannya mungkin, bahkan ditinggalkan keluarganya, dan dia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Maka kita orang-orang muslim yang melihat keberadaan dia, wajib untuk memberikan penghidupan kepada dia sampai dia bisa mandiri. Kalau dia tersiksa, kalau dia kelaparan, kalau dia susah, maka tanggung jawab semua orang yang menyadari DP kehadiran. Kak, mu'alaf itu kalau misalnya sudah 20 tahun kita mu'alaf, disebut mu'alaf, so muslim itu. Sonya tidak perlu ngone mau cumu kamare mu'alaf. Tidak perlu, karena dia sudah mandiri, sudah Islam. Dari awal memang Islam, tapi ketika awal-awal itu dia masih butuh yang namanya naungan, makanya disebut mu'alaf. Mu'alaf itu bisa saja mungkin kalau DP lingkungan bagus, bisa saja mungkin 3-6 bulan dia sudah bisa mandiri. Karena mungkin dia lahir dari ketika dia keluar dari agama sebelumnya, dia mu'alaf di lingkungan yang terdidik mungkin. Di situ diberikan ilmu, di situ diberikan yang namanya pemahaman, dijamin juga dia punya ekonomi, maka mungkin 3-6 bulan dia sudah tidak bisa lagi disebut mu'alaf. Karena sudah bisa mandiri. Ya. Jadi sekarang kalau udah paling orang yang maksudnya mu'alaf, tidak sebut lagi mu'alaf, dia muslim. Tulen begitu. Ya. 5. Riqab, atau yang namanya tadi budak. Ya, budak yang dimaksud adalah budak mukattab yang tadi sudah membuat perjanjian dengan tuannya. Selanjutnya ada yang namanya gharimin. Gharimin itu maksudnya apa? Orang-orang yang mempunyai hutang. Apa? Orang-orang yang mempunyai hutang. Orang yang punya hutang dalam kurung, ya, DP hutang itu adalah dikarenakan sebuah hajat yang baik, maka boleh untuk orang berikan zakat. Angkat tangan yang ada utang sini. Masa malu-malu kok. Tahu ini ada utang, biar utang puasa kan ada tuh. Tapi maksudnya ini uang ya, utang uang. Kalau kalian merasa ente ada utang, aduh kita ini rupa kita masuk semua ini fakir, miskin kita, ada utang lagi. Aduh ya Allah, yatim piatu lagi ya Allah. Langsung cuma ambil zakat.
Insya Allah tere-tere bigoiri hisab. Ya, jadi Anda bisa untuk mungkin kalau sekarang pakai proposal ya. Kita belum tahu mekanismenya kalau di Basnas seperti apa. Tapi kalau Anda punya hutang yang mungkin hutang itu kemudian sudah tidak mampu untuk dibayarkan dan lain sebagainya, atau mungkin Anda lihat orang di tetangga Anda, di keluarga Anda yang kemudian dililit hutang piutang, dan dengan hutang piutang itu dia hidupnya itu menjadi melarat, maka orang bisa bantu dengan cara seperti itu. Mungkin berikan informasi kepada amil zakat, kenapa orang ada tetangga seperti ini, begini. Bisa untuk direkomendasikan mendapat zakat. Tapi dalam kurung untuk kebaikan. Kalau ente bawa utang misalnya habis order babi, mungkin babi online misalnya, ya kan siapa mau tahu, ya kan contoh, itu kan sesuatu yang haram mungkin, atau mungkin bisa jadi karena utang karena open BO, ya siapa mau tahu, itu ndak bisa. Nanti bayar, maksudnya untuk kasih masa proposal kembali itu bagus kok, ya. Ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah, para ulama bersepakat orang-orang yang fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada yang sekarang sudah ulama-ulama mutaakhirin yang sekarang sudah mulai melebarkan DP pengertian fisabilillah ini, sudah kayak orang membangun masjid, orang begini, atau terlibat dalam kegiatan ini dan lain sebagainya, termasuk fisabilillah. Tapi yang Kak dapatkan referensinya, para ulama itu membatasi fisabilillah itu orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di medan perang tanpa bayaran. Paham? Kayak misalnya ada pasukan mungkin yang dibayar, ketika dia mati tidak masuk fisabilillah karena dia dibayar. Guru dibayar. Kalau Anda tidak dibayar, fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Kak bilang tadi, ulama-ulama mutakhirin sudah mulai melebarkan tentang definisi fisabilillah ini. Sudah mulai melebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu pun hasil ijtihad ya, yang insya Allah benar. Insya Allah pun kalau tidak, orang tetap berhati-hati teman-teman sekalian, Kak pun masih belajar. Dan itu untuk fisabilillah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah orang yang menuntut atau orang yang kesusahan di jalan, atau bisa dibilang ini musafir. Orang yang musafir kemudian kesusahan di jalan, tidak ada ongkos, maka orang bisa jadikan rekomendasi untuk diberikan zakat. Ulama-ulama Timur Tengah pun memberikan sebuah definisi, anak-anak yang mungkin merantau, belajar, kemudian dia butuh biaya hidup, dia butuh biaya SPP, dia butuh biaya pendidikan dan lain sebagainya, itu pun dianggap Ibnu Sabil. Karena dia apa? Rantauan. Dia musafir, jauh dari DP wilayah, sehingga butuh diberi yang namanya penghidupan yang lebih. Masuk. Kalau ente termasuk kategori itu, coba bersuara di Basnas. Pak, kita musafir, kita Ibnu Sabil. Mungkin orang kesuruh print, mungkin KRS, mungkin KS, ya wallahu a'lam bishawab. Bisa? Ya, itu saja dari Kak. Kalau ada yang ingin bertanya, kita diskusikan sama-sama. Kalau ada yang kurang dari Kak, ada yang teman-teman tahu, mari kita diskusikan bersama. Dipersilahkan.